Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya di ruang yang ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kuesioner sosial ekonomi. Jadi pembahasan ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya mengenai kuesioner sosial ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan yang bisa menjadi ukuran atau bisa menjadi patokan sahabat semua dalam melakukan penelitian khususnya di bidang sosial ekonomi. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai identitas responden. Kemudian hari ini kita membahas mengenai alokasi penghasilan dan konsumen. Apa saja yang berkaitan dengan alokasi penghasilan, kemudian bagaimana konsumsinya, konsumsi terdiri konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Untuk alokasi penghasilan, dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan, berapa yang digunakan untuk membeli bahan makanan, berapa rupiah, ya, dalam bentuk rupiah. Kemudian berapa rupiah dalam membeli rokok, berapa rupiah dalam membeli minyak tanah, berapa rupiah dalam membeli bensin atau bahan bakar, kemudian berapa rupiah dalam membayar utang, membeli pulsa, membayar listrik, kalau ada dana sosial, berapa rupiah dana sosial yang diberikan, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan. Apakah cara memperolehnya itu diproduksi sendiri, kemudian membeli, atau pemberian, atau lainnya. Makanan sehari-hari yang dikonsumsi, jika membeli, itu beli dari mana? Nah, apakah beli dari pasar, warung, lain, atau lainnya? Jika makanan sehari-hari yang dikonsumsi adalah pemberian, siapa yang memberikan? Nah, dalam hal ini, apakah diberikan oleh pemerintah, dari keluarga, tetangga, teman, atau lainnya? Kemudian yang berikut adalah konsumsi non-makanan. Jadi konsumsi non-makanan terdiri dari bahan bakar, penerangan, kemudian sumber air. Jadi konsumsi bukan makanan, misalnya bahan bakar yang digunakan. Apakah gas, minyak tanah, kayu bakar, atau lainnya. Konsumsi lain untuk bukan makanan, misalnya penerangan yang digunakan, listrik, lampu minyak, lilin, dan lainnya, ya. Kemudian sumber air bersih, bisa sumur bor, pedagang keliling, ya, diperoleh dari pedagang keliling atau dari air tada hujan, dari sungai, mata air, atau lainnya. Kemudian kita akan membahas kuesioner tentang pemasaran dan pengolahan. Pemasaran pengolahan, nomor respondennya. Berkaitan dengan pemasaran, kita melihat ya bagaimana cara, misalnya bagaimana cara Bapak Ibu menjual hasil panen pertanian atau perikanan atau peternakan dan lain-lain. Jadi cara menjual hasil panennya yang terlihat ya, pada kolom ini. Kemudian yang kedua, tempat menjual atau jarak dari tempat menjual hasil panen. Termasuk juga di dalamnya adalah tempat menjual. Tempat menjual di mana, jarak tempat menjual, jenis transportasi yang digunakan dalam melakukan pemasaran atau menjual hasil panen, baik itu pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Waktu tempuh untuk menjual hasil panen juga bisa kita lihat ya, berapa waktu tempuhnya, berapa lama, berapa jam, berapa menit, dan seterusnya. Ongkos transportasi dari tempat kita ke tempat penjualan dalam melakukan pemasaran itu berapa ongkos transportasinya. Dan siapa yang menentukan harga jual? Yang menentukan harga jual. Apakah yang menentukan harga jual itu kita atau lebih banyak konsumen atau pasar yang menentukan harga jual? Nah, biasanya kalau komoditi-komoditi pertanian, khususnya hortikultura, yang menentukan harga jual itu kebanyakan adalah pasar. Jadi kita tidak bisa menentukan, kebanyakan kita tidak bisa menentukan harga jual sendiri. Contohnya, ya, kalau kita mau jual sayur-sayuran, pada umumnya di pasar itu satu ikat itu biasanya 5.000. Tapi kalau kita jual 10.000, otomatis sudah jelas pasti tidak akan laku. Oleh karena itu kita biasanya pada umumnya penjual itu mengikuti harga pasar pada umumnya.
dengan tingkat yang sama mereka menjual dengan harga yang sama, atau misalnya dari segi jumlahnya itu lebih banyak. Nah, selain siapa yang menentukan harga jual, kemudian kita melihat apakah kendala yang dihadapi Bapak Ibu atau responden dalam proses pemasaran hasil ini. Ya, apa kendala yang dihadapi? Selanjutnya harapan, ya, harapan terhadap pemasaran, harapan terhadap proses pemasaran, khususnya pemasaran hasil di kampung. Jadi selanjutnya kita melihat pembelian kebutuhan sehari-hari. Ya, dalam pembelian kebutuhan sehari-hari, jarak tempat dalam membeli kebutuhan sehari-hari itu berapa jaraknya, transportasi yang digunakan, kemudian waktu tempuh, berapa ongkos transportasi ya, dalam bentuk rupiah dan seterusnya. Selanjutnya kita melihat pengolahan produknya. Apakah Bapak Ibu mengolah hasil panen, ya atau tidak? Nah, di sini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Selanjutnya jika ya, hasil panen apa yang diolah? Kemudian jenis olahannya apa? Atau jenis produk yang diolah apa? Harganya berapa? Dan bagaimana pemasaran? Atau dijual kemana? Selanjutnya kita akan melihat tabel olahan dari kuesioner yang berkaitan dengan organisasi dan pelatihan. Nah, organisasi dan pelatihan, ya, kita akan melihat kira-kira keterlibatan responden dalam kelompok masyarakat. Ya, apakah organisasi di masjid, di gereja, kelompok tani, PKK, organisasi pemuda, dan lain-lainnya. Selain itu juga, apakah pernah mengikuti ya, atau responden pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, BIMTEK yang terkait dalam sumber daya alamnya ya, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nama kegiatannya apa? Kemudian tahun berapa? Nah, selanjutnya kita akan melihat kuesioner yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan ini kita akan menguji atau melihat pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan hutan mangrove. Jadi kuesioner mengenai sosial ekonomi ini bisa digunakan oleh mahasiswa atau dosen perikanan atau kelautan. Yang berkaitan dengan pengetahuan ini tentunya bagi masyarakat yang berada pada pesisir pantai. Jadi kita akan melihat apa nomor respondennya atau nama respondennya. Kita akan melihat pengetahuan manfaat hutan mangrove dan pengetahuan pelestarian hutan mangrove. Bagaimana masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Kemudian apakah masyarakat mengetahui sanksi yang diperoleh ketika melakukan penebangan atau melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan mangrove. Nah, di pengetahuan tentang mangrove ini kita melihat ya, apakah responden mengetahui tentang manfaat mangrove itu, ya atau tidak. Dia tinggal menjawab saja, apakah ya atau tidak. Kemudian pengetahuan manfaat hutan mangrove. Pengetahuan manfaat hutan mangrove ini terdiri dari manfaat ekologinya dan manfaat non-ekologi. Nah, manfaat ekologi, kita akan menanyakan dari responden ini, apakah misalnya responden mengetahui bahwa hutan mangrove itu dapat mencegah abrasi, ya atau tidak. Apakah hutan mangrove itu dapat menahan gelombang besar, ya atau tidak. Apakah hutan mangrove itu dari manfaat ekologinya dapat menahan penyerapan air laut. Apakah pengetahuan responden mengetahui tempat hidup fauna dan flora, ya atau tidak. Kemudian apakah hutan mangrove, apakah responden mengetahui manfaat dari hutan mangrove itu dapat mempercepat proses penyerapan bahan kimia di air laut, ya atau tidak. Dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, jika ya, maka kira-kira mereka mengetahuinya dari mana? Nah, selanjutnya kita akan melihat manfaat dari non-ekologi. Manfaat non-ekologi dari
pengetahuan responden tentang hutan mangrove. Apakah responden mengetahui bahwa ikan atau udang atau kepiting, hewan laut lainnya yang banyak terdapat di kawasan hutan mangrove? Apakah mereka mengetahui atau tidak? Bisa jawab ya atau tidak. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan mangrove? Tumbuhan mangrove, apakah responden mengetahui dapat digunakan untuk membuat korek api, kertas, arang, dan papan ya atau tidak? Nah, juga manfaat non ekologinya hutan mangrove itu apakah responden mengetahui apakah bisa digunakan untuk obat-obatan, apakah juga bisa dijadikan sebagai hutan mangrove dapat dikembangkan menjadi objek wisata ya atau tidak? Kalau mereka menjawab ya, maka sumber informasinya itu mereka dapatkan dari mana? Di setiap responden ini akan ditanyakan satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengetahuan pelestarian hutan mangrove. Artinya mengetahui kondisi mangrove. Apakah kondisi mangrove sekarang itu seperti apa? Baik, rusak, lainnya, atau tidak tahu. Kemudian mengetahui apakah mereka mengetahui mangrove itu dapat rusak atau tidak? Kalau ya, alasannya apa? Pengetahuan pelestarian hutan mangrove berkaitan dengan apakah pengembangan hasil hutan mangrove itu sebagai penyebab dari kerusakan hutan. Kemudian mengetahui apakah mereka mengetahui atau responden mengetahui program pelestarian hutan mangrove. Yang berikut, apakah ada program pelestarian mangrove di tempat tinggal? Jika ya, jawab ya, maka jika tidak, apa nama programnya? Bagaimana cara melakukan pelestarian? Kemudian cara menjaga mangrove adalah mengambil hasil tidak berlebihan. Apakah mereka mengetahui ya atau tidak? Kalau mereka tahu, berarti tahunya dari mana? Pengetahuan sanksi. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka mengambil hutan atau menebang hutan mangrove secara sembarangan? Apakah mereka mengetahui tentang sanksi itu? Ya atau tidak? Kalau ya, sanksi yang diberikan apa? Bentuk kerusakan, bentuk sanksinya. Selanjutnya, setelah kita memuji atau mencari tahu tentang pengetahuan dan responden, kita akan mencari mengetahui atau menanyakan kepada responden tentang sikap terhadap hutan mangrove. Nah, tentang sikap ini, hal-hal yang perlu ditanyakan kepada responden, bagaimana tanggapan responden jika hutan mangrove di kampung menjadi rusak atau habis? Apakah mereka sangat suka, netral, sedih, sangat sedih, dan sebagainya. Kemudian bagaimana tanggapan responden jika ada yang mengambil hutan mangrove? Sangat suka, netral, sedih, dan sebagainya. Bagaimana tanggapan responden terhadap program pelestarian mangrove? Apakah sangat setuju, netral, dan seterusnya. Bagaimana tanggapan responden jika ada penyuluhan atau kegiatan pemberian informasi terkait dengan pemeliharaan mangrove. Nah, juga bagaimana dengan penyuluhan atau informasi perlindungan? Apakah setuju, sangat setuju, netral, kurang setuju, dan seterusnya. Bagaimana sikap responden terhadap tentang keikutsertaan jika ada penyuluhan perlindungan hutan mangrove? Apakah responden pasti ikut, netral, dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap responden jika dibentuk kelompok pelestarian hutan mangrove? Apakah sangat setuju, netral, dan seterusnya. Apakah kalau misalnya setelah dibentuk, apakah responden mau ikut serta dalam kegiatan kelompok pelestarian? Apakah pasti ikut, netral, dan seterusnya ya. Apakah misalnya sikap dari responden ketika tidak ada program mengenai pelestarian hutan mangrove,
apakah responden tetap melakukan pelestarian? Ya, pada pertanyaan terakhir. Nah, di sini apakah sangat mau, netral, ragu-ragu, tidak mau. Jadi ini adalah tabel olahan dari kuesioner yang nantinya nilai-nilainya tinggal kita isi di sini saja. Kemudian nanti kita hitung rata-ratanya. Berapa jumlahnya. Pemanfaatan ya, pemanfaatan mangrove, nama respondennya mengetahui, apakah mereka mengetahui lokasi hutan mangrove, bagaimana memanfaatkan hasil hutan mangrove. Apakah selama ini mereka memanfaatkan hasil hutan mangrove, ya atau tidak? Alasan pemanfaatannya untuk apa? Kenapa mereka memanfaatkan? Kemudian pemanfaatan mangrove memanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Apakah selama ini mereka memanfaatkan sebagai obat-obatan, ya atau tidak? Kalau misalnya ya, berarti jenis penyakit apa yang mereka manfaatkan sebagai bahan obat-obatan itu? Bagian tumbuhan yang digunakan apa? Selanjutnya memanfaatkan kayu mangrove, ya atau tidak? Dimanfaatkan untuk apa kayunya? Pemanfaatan lain, misalnya menangkap ikan, udang, kepiting, hewan, apa jenis tangkapannya, musim tangkapannya kapan? Tentunya ini yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove ya. Kan ada biasanya ikan atau udang atau kepiting yang ada dalam hutan mangrove. Nah, kira-kira jenis tangkapan apa yang didapat atau diperoleh oleh responden ketika mereka melakukan penangkapan ikan atau jenis hewan yang lainnya di sekitar atau di dalam hutan mangrove itu. Apa pemanfaatan lainnya? Selanjutnya, kuesioner mengenai coping strategi. Jadi coping strategi, apa nama respondennya? Nah, kita akan melihat atau menggambarkan makanan yang dikonsumsi oleh responden selama 7 hari. Nah, dalam coping strategi, hal-hal apa saja yang ditanyakan, kemudian nantinya kita masukkan ke dalam tabel pengolahan. Jadi yang pertama, hal-hal yang menggambarkan makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama 7 hari terakhir. Apakah selalu memiliki cukup makanan, jenisnya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian selalu memiliki cukup makanan, namun jenisnya tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Kadang-kadang ya tidak memiliki cukup makanan, sering tidak memiliki cukup makanan, dan lainnya. Nah, kemudian pertanyaan berikut berkaitan dengan jika terkadang atau sering tidak memiliki cukup makan, beberapa alasan yang bisa kita lihat. Tidak memiliki cukup uang untuk makan, bisa susah pergi ke pasar, sedang diet, tidak memiliki atau tidak ada peralatan masak, tidak dapat masak ataupun makan karena masalah kesehatan, dan lainnya. Jadi dalam bagian ini kita akan melihat ya kalau mereka terkadang atau sering tidak memiliki cukup makan itu alasannya karena apa? Apakah tidak memiliki uang, susah pergi ke pasar, sedang diet, dan seterusnya. Selanjutnya, jika cukup makan tetapi jenis tidak selalu sesuai dengan diinginkan, artinya tidak memiliki pilihan yang lain atau kurang memiliki pilihan yang lain. Itu disebabkan karena apa? Apakah tidak memiliki cukup uang untuk makan, susah pergi ke pasar, sedang diet, jenis makanan yang diinginkan tidak tersedia, kualitas makanannya yang baik tidak tersedia, dan lainnya. Kemudian kita akan melihat strategi yang dilakukan. Apa strategi yang dilakukan ketika hal-hal tersebut tadi itu bermasalah atau dihadapi? Pinjam makanan dari teman atau saudara, atau membeli makanan, mengumpulkan makanan, tanaman, berburu, mengambil hasil laut, kemudian mengkonsumsi benih diadakan untuk musim depan, dan seterusnya. Selanjutnya, pada pertanyaan yang berkaitan dengan apakah ada kekhawatiran makanan akan habis.
sebelum mendapatkan uang untuk membeli dalam 7 hari terakhir? Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Makanan yang dibeli tidak mencukupi dan tidak memiliki uang untuk membelinya dalam 7 hari terakhir. Apakah sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian pertanyaan berikut berkaitan dengan apakah responden hanya bergantung pada beberapa jenis makanan yang lebih murah atau kurang berimbang selama 7 hari terakhir. Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian anak-anak tidak cukup makan karena tidak mampu membeli selama 7 hari terakhir. Mungkin sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kira-kira strategi apa yang dilakukan ketika anak-anak tidak cukup makan? Misalnya, mengirim anak-anak untuk makan di tetangga, mengirim anak-anak untuk makan di saudara, membatasi konsumsi orang dewasa agar anak-anak cukup makan, dan seterusnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai orang dewasa. Pernah mengurangi makanan atau tidak makan dalam 7 bulan? Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, hal apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Membatasi porsinya, memberi makan anggota rumah tangga yang bekerja dengan mengorbankan anggota yang tidak bekerja, mengurangi jumlah makanan dimakan dalam sehari, melewatkan seluruh hari tanpa makan, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan pada pertanyaan berikut, makan lebih sedikit dari yang seharusnya karena tidak cukup. Apakah sering, kadang-kadang, tidak pernah, alasannya apa? Pertanyaan berikut, tidak pernah makan sepanjang hari karena tidak cukup uang selama 7 hari terakhir. Setiap hari, apakah beberapa hari, atau kurang dari, atau lebih daripada 3 hari, 1-2 hari, atau tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah responden mengurangi ukuran makanan untuk anak-anak karena tidak cukup uang selama 7 hari terakhir? Apakah setiap hari, lebih dari 3 hari, 1-2 hari, atau tidak pernah? Pertanyaan terakhir, anak-anak pernah tidak makan selama 7 hari. Anak-anak pernah tidak makan 7 hari terakhir. Apakah setiap hari, beberapa hari, atau lebih dari 3 hari, 1-2 hari, atau tidak pernah? Nah, jadi pertanyaan terakhir ini, topik mengenai coping strategi ini, untuk melihat ketahanan pangan dalam rumah tangga, ya, khususnya di pesisir pantai, yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, ya, atau responden yang tinggal di sekitaran hutan mangrove. Ya, bagaimana mereka memanfaatkan hutan mangrove untuk kebutuhan hidupnya atau untuk bertahan hidup, dan bagaimana kehidupan mereka yang kita bisa lihat dari ketahanan pangan atau coping strategi ini. Oke, dengan demikian kuesioner mengenai survei sosial ekonomi khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Dan ini bisa menjadi acuan dari beberapa pertanyaan variabel tadi. Kemudian Anda bisa buat tabel seperti ini, tabel olahan, yang nantinya bisa diolah dalam bentuk, misalnya kita ambil dalam rata-ratanya, totalnya, yang nantinya memudahkan kita dalam menjelaskan ketika sudah kita hitung hasilnya. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar saya bisa terus memberikan video-video, memberikan materi yang bermanfaat seputaran mengenai penelitian, mengenai skripsi, mengenai analisis data, mengenai kuesioner, dan motivasi bagi sahabat-sahabat yang dalam waktu dekat untuk melakukan ujian akhir atau tugas akhir, khususnya bagi pejuang skripsi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.